Selamat siang, anak-anak kelas 4. Kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik pelajaran 20, 21, dan 22. Ya, semuanya Pak Pras jadikan satu karena satu KD ya, KD 3.8. Pelajaran 20, doa pribadi. Kita awali dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami dan mengetahui isi hati kami. Ajarilah kami untuk dapat berdoa secara pribadi, di mana kami mengungkapkan isi hati, baik rasa syukur, pujian, maupun permohonan pribadi, sehingga kami pun dapat mendengar sabdamu sebagai pegangan dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pelajaran 20, judulnya doa pribadi. Apa sih doa pribadi itu? Doa pribadi merupakan relasi atau hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Jadi berdoa merupakan salah satu cara untuk bisa bertemu dengan Allah, bercakap-cakap, dan mendengar Allah yang berbicara. Kemudian, apa isi dari doa pribadi? Biasanya, isi dari doa pribadi itu sesuai dengan ungkapan hati, sesuai dengan suasana atau situasi yang dialami. Biasanya ada pengalaman suka, duka, atau sedih, kecewa, menyesal, takut, bingung, perasaan senang, bersyukur, dan perasaan lain-lainnya. Jadi ketika berdoa biasanya kita mengikutkan emosional kita. Kemudian Yesus pernah berpesan bagi kita semua mengenai hal berdoa. Diambil dari kitab Matius bab 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ini adalah contoh orang yang suka menunjukkan doanya kepada orang lain. Lalu bagaimana atau di mana, kapan kita dapat berdoa pribadi? Doa pribadi dapat kita lakukan setiap hari dan setiap saat dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di dalam gereja, atau dimanapun tempatnya, sejauh memungkinkan. Biasanya ada yang di pemakaman berdoa tutup peti itu ya bisa ya, berdoa di situ secara pribadi ya. Kemudian ketika di dalam bis atau di dalam mobil atau sebelum perjalanan kita berdoa dulu itu bisa. Selanjutnya, contoh doa pribadi banyak sekali ya. Biasanya yang paling sering kita doakan ya doa malam itu sebelum tidur, sesudah bangun tidur ya, doa bangun tidur, doa sebelum makan, sesudah makan, lalu doa sebelum belajar, sesudah belajar, banyak sekali ya. Kemudian akan lebih baik jika kita berdoa di tempat-tempat yang khusus dengan jadwal yang tetap. Jadi misalkan kamu waktunya belajar, tempatnya ya di meja belajar itu. Kemudian sebelum belajar berdoa dulu, setelah belajar berdoa sesudah belajar begitu ya. Kemudian contoh doa dalam tradisi gereja ada banyak sekali. Di sini Pak Pras memberikan ada 3, doa permohonan, doa pujian, serta doa syukur. Doa-doa itu dapat dilaksanakan secara pribadi maupun bersama-sama. Jadi dalam gereja ada juga doa bersama yang akan kita bahas di pelajaran 21 ini ya, doa bersama. Maka di dalam doa bersama atau gereja tersebut kita diajak untuk berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan. Ini sesuai dengan pesan Yesus kepada kita semua yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini makanya kita berdoa itu bersama-sama dengan keyakinan bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita.
Lalu apa pesan Gereja Katolik tentang doa bersama? Jadi sifat pertama dari gereja itu adalah persekutuan, perkumpulan. Dalam sebuah persekutuan atau perkumpulan itu kita kan bersama-sama dengan orang lain. Maka kebersamaan ini penting bagi Gereja Katolik sebagai umat beriman Katolik. Memang sebenarnya kita semua itu terdiri dari pribadi-pribadi atau individu yang beriman kepada Kristus. Tapi sekali lagi gereja itu bukan milik perorangan ya. Jadi adanya suatu gereja itu karena sebuah persekutuan yang akhirnya membentuk paguyuban ya, atau kebersamaan. Nah, dalam paguyuban itu atau yang dinamakan dengan gereja, kebersamaan umat beriman akan semakin tampak dalam kegiatan bersama, khususnya dalam kegiatan doa. Ya, doa bersama misalkan dalam perayaan misa ekaristi, dalam doa lingkungan, ibadat sabda, kemudian ada doa arwah juga, lalu bulan kitab suci nasional. Ini ya, jadi doa bersama sebagai ungkapan iman seluruh anggota gereja itu contohnya ya perayaan ekaristi, ibadat lingkungan itu tadi yang sudah Pak Pras sampaikan ya. Lalu juga ada doa dengan ujub khusus, misalkan perayaan misa syukur atas bertambahnya usiamu, itu bisa ya. Selain itu juga ada doa-doa bersama lainnya, yaitu yang bersifat devosi. Misalnya doa novena kepada Bunda Maria, kemudian ziarah ke Gua Maria, atau ziarah Jalan Salib ya, Via Dolorosa, lalu pendalaman iman atau pendalaman kitab suci, dan masih banyak lagi di lingkungan gereja kita ya. Itu semua bisa kita lakukan sebagai bentuk partisipasi bersama dalam hidup menggereja. Kemudian dalam doa bersama itu yang paling penting adalah doa ibadat sabda ya. Maka di sini ada tata urutan ibadat bersama atau ibadat sabda. Itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ritus pembuka, lalu yang kedua liturgi sabda, dan yang ketiga ritus penutup. Hampir mirip dengan perayaan misa ekaristi ya. Hanya saja dalam ibadat sabda ini tidak ada liturgi ekaristinya. Selebihnya untuk ritus pembuka masih sama dengan yang biasanya kita simak atau kita lakukan bersama, terdiri dari tanda salib, salam pengantar, pernyataan tobat, kemudian Tuhan kasihani kami, lalu langsung doa pembukaan ya, tanpa adanya kemuliaan, karena kemuliaan itu biasanya diadakan ketika perayaan ekaristi. Lalu yang kedua, liturgi sabda terdiri dari bacaan pertama, bait pengantar Injil, bacaan Injil, renungan, doa umat, dan doa Bapa kami. Ya, sedikit lebih ringkes daripada liturgi sabda di perayaan ekaristi. Kalau di perayaan ekaristi liturgi sabdanya ada banyak ya, bacaan pertama, kemudian Mazmur antar bacaan itu termasuk bacaan juga. Lalu bacaan kedua dari surat-surat para rasul. Setelah itu bait pengantar Injil itu juga dari kitab suci. Lalu yang kelima adalah bacaan Injil ya, dari Injil sinoptik. Injil sinoptik itu Injil yang memiliki kemiripan ya. Matius, Markus, Lukas itu biasanya memiliki kemiripan. Kalau Yohanes itu jarang sekali ada yang mirip. Lalu yang terakhir ritus penutup tetap sama, yaitu doa penutup dan mohon berkat dari Tuhan. Ini sama dengan perayaan ekaristi ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil intisarinya, yaitu Yesus selalu hadir di tengah-tengah kumpulan umat beriman yang berdoa di dalam namanya. Doa bersama itu juga akan dikabulkan oleh Bapa.
Doa bersama itu adalah doa yang disampaikan kepada Tuhan atas dasar kebutuhan bersama dan diamini secara bersama pula. Maka ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, biasanya kita berdoa arah dasar Keuskupan Surabaya. Nah, itu contohnya doa bersama juga. Kita sebaiknya memiliki kebiasaan untuk doa bersama dalam keluarga, lingkungan, sekolah, maupun dalam perayaan Ekaristi atau doa lain di gereja. Biasanya kalau kita di sekolah itu awal sebelum memulai pelajaran kan kita diajak untuk ini ya, berdoa bersama. Itu juga bagus untuk melatih kita semua. Biasanya Bapak Ibu guru mau nunjuk kalian atau ada jadwalnya gitu ya. Jadi kalian memimpin doa pagi, doa bersama itu doa spontan. Artinya doa yang kalian karang sendiri. Ini kita pelajari dalam pelajaran 22. Yesus juga berpesan kepada kita mengenai doa spontan itu ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele atau ngomong terlalu banyak ya. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ini Pak Pras juga ngomongnya panjang lebar karena menjelaskan ya. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah dalam berdoa itu jangan terlalu panjang lebar ya. Kalau terlalu panjang ya tidak menjawab atau tidak sesuai dengan permohonan yang kalian inginkan. Lalu ada sedikit pertanyaan reflektif atau pertanyaan mengoreksi diri. Sudahkah aku berdoa secara jujur dan spontan dari dalam hati? Karena Allah mengetahui dan setia mendengarkan segala keluh kesah dan segala isi hati kita. Sudah atau belum berdoa secara jujur dan spontan dari dalam hati? Atau jangan-jangan berdoa itu hanya sekedar formalitas. Aku berdoa karena ditunjuk sama Pak Pras ya. Atau hanya seperti itu saja. Aku berdoa karena disuruh sama mama. Kalau nggak doa dulu aku nggak boleh makan. Apakah hanya seperti itu ya? Maka kita menanyakan pada diri sendiri. Doa yang berkenan di hadapan Allah bukan doa yang panjang kali lebar dan dengan kata-kata yang indah. Doa yang berkenan pada Tuhan itu doa yang jujur dan tulus yang keluar dari dalam hati kita. Sama seperti seorang pemungut cukai yang merasa dirinya tidak pantas dan menyesali segala perbuatannya serta mohon ampun kepada Allah. Doa yang jujur dan tulus itu adalah doa yang keluar dari dalam hati kita ya. Doa yang mengungkapkan situasi, perasaan, serta pengalaman nyata yang sedang kita hadapi. Jadi misalkan kita mengalami kesedihan, ya di situ kita berdoa agar mendapatkan penghiburan begitu. Berdoa juga berarti berbicara pada Allah. Kita sudah diberi contoh oleh Yesus sendiri ketika Yesus merasa sedih, membutuhkan bantuan, merasa ditinggalkan, atau ketika menghadapi sakratul maut di Taman Getsemani waktu sebelum disiksa itu ya, Yesus itu juga berdoa kepada Bapaknya. Nah, dari contoh-contoh ini atau keteladanan Yesus ini menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa itu sangat dekat. Diharapkan kita anak-anaknya juga mampu meneladan keteladanan Yesus ini dengan cara berdoa kepada Bapa untuk mempererat hubungan komunikasi kita kepada Tuhan. Lalu beberapa orang kudus yang bisa kita teladani dalam hal berdoa yaitu adalah Santa Teresia. Santa Teresia itu memandang Tuhan sebagai seorang sahabat, juga sebagai bapa yang dekat. Nah, pribadinya juga akrab dan pribadi yang setia mendengarkan semua isi hati Santa Teresia. Sampai-sampai Santa Teresia itu menganggap Allah itu adalah salah satu orang yang atau sesosok atau seorang atau
pribadi yang hanya dipercaya oleh Santa Teresia. Itu kita juga bisa meniru Santa Teresia berdoa ya secara tekun, secara tulus, jujur gitu. Kemudian sedikit pengumuman, hari ini tidak jadi penilaian harian dan tidak ada penugasan, hanya menyimak materi saja. Untuk pengumuman penilaian harian Pak Pras sampaikan menyusul ya. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kasih atas segala rahmat yang telah Kau berikan kepada kami semua. Semoga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia padamu dan selalu melakukan kebaikan. Jagalah serta orang tua kami agar mereka selalu sehat dan panjang sabar ketika mengasuh kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Pras mohon maaf. Semoga bermanfaat. Pak Pras ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.